Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi mengenai penelitian laboratorium dan eksperimental klinis. Yang ini merupakan rangkaian perkuliahan ke materi ke-10 dari metodologi penelitian. Jadi output perkuliahan yang ingin kita dapatkan dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teknis persiapan penelitian di dalam laboratorium. Jadi nanti bagaimana penelitian yang ada di laboratorium itu teknisnya dipersiapkan, kemudian termasuk penelitian yang bersifat eksperimental klinis atau praklinis. Praklinis itu menggunakan hewan coba sebagai tahap sebelum melakukan uji klinis ke manusia. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat pangan fungsional, itu tahapannya adalah ada uji identifikasi produk ya, termasuk organoleptik dan zat gizinya, kemudian uji toksisitas, kemudian uji praklinis untuk hewan coba, termasuk toksisitas tadi juga bisa di hewan coba, kemudian uji klinis ke manusia. Jadi ada beberapa step atau beberapa tahapan sebelum produk itu mampu diklaim memberikan manfaat untuk kesehatan. Nah, di dalam laboratorium ya hal-hal apa saja sih yang akan berpengaruh terhadap validitas atau kesahihan atau kevalitan dari data yang dihasilkan. Itu ada beberapa aspek. Jadi di dalam pada saat kita nanti meneliti di lab, itu aspek apa saja yang akan mempengaruhi validitas atau kevalitan dari data kita. Yang pertama adalah sampling. Bagaimana nanti kita mengambil sampel ya, dari populasinya. Misalnya kita punya produk biskuit atau produk wafer. Nah, wafer itu nanti bagaimana mengambil bagian dari misalnya dari 100 gram wafer yang dijadikan sampel itu menjadi 3 gram, itu teknisnya seperti apa. Nah, itu mempengaruhi. Kalau misalnya wafer itu kan heterogen ya, jadi ada beberapa lapis 1 lapis 2 yang tidak tercampur. Maka idealnya pada saat diambil sampel, wafer itu harus dihomogenkan, di mixing, dihancurkan menjadi partikel yang kecil, kemudian di mixing atau dicampur, kemudian menjadi satu bagian, baru diambil 3 gram untuk menjadi sampel analisis ya, jika kita ingin identifikasi zat gizi. Seperti yang kita diskusikan dulu ya, atau entah sama saya atau tidak ya, dulu di analisa gizi, tergantung sampelnya homogen atau heterogen. Handlingnya berbeda, teknisnya berbeda. Kemudian penanganan dan persiapan sampel untuk dianalisis ya, preparasi. Misalnya kita mau menganalisis antioksidan pada sayur atau pada buah. Nah, buah yang mau kita analisis antioksidannya itu harus kita kondisikan supaya antioksidan yang ada pada produk tersebut tidak rusak karena lingkungan. Misalnya kita beli jeruk ya, kemudian mau kita analisis total antioksidan pada jeruk tadi. Nah, jeruk itu harus kita kondisikan sedemikian rupa ya. Misalnya nanti kita ambil ekstraknya, bagaimana cara mengekstraknya, boleh nggak sih terpapar dengan cahaya, boleh nggak sih terpapar dengan oksigen. Kita harus mengetahui antioksidan itu nanti rusaknya karena apa, sehingga pada saat kita handling harus kita lindungi ya, kita lindungi supaya hasil yang didapatkan pada saat analisis nanti itu murni yang ada pada produk ya, bukan dari produk yang sudah mengalami penyusutan atau kerusakan, termasuk vitamin C ya, atau komponen-komponen bioaktif ya, beta karoten, likopen yang kira-kira tidak tahan dengan oksigen atau tidak tahan dengan cahaya atau tidak tahan dengan panas, maka kita harus hindarkan sampel itu dari paparan-paparan yang mungkin bisa mereduksi keberadaan senyawa. Nah, itu menjadi penting ya, sehingga nanti data yang kita dapatkan itu valid.
bukan data yang kita dapatkan yang pada hasil analisis produk yang sudah mengalami penurunan mutu atau kerusakan. Kemudian pada saat kita analisis ya, pada prinsip analisis yang pertama yang diperhatikan adalah metode pengukuran dan validasinya. Jadi metode pengukuran termasuk di dalamnya adalah pemilihan hewan sesuai yang tepat sesuai dengan tujuan studi. Misalnya kita mau menganalisis efektivitas crackers dengan penambahan labu kuning ya, untuk meningkatkan kadar vitamin A pada tikus ya. Tepat enggak tikus itu digunakan untuk uji vitamin A? Apakah metabolisme vitamin A pada tikus itu sama dengan yang ada pada manusia ya, atau berbeda? Kalau berbeda ya enggak tepat, maka dipilih hewan atau hewan coba yang memiliki karakteristik metabolisme zat gizi yang sama dengan manusia. Misalnya tikus itu yang spesies putih ya, Speckdowli itu cocok biasanya untuk identifikasi lemak ya, kolesterol. Kemudian kalau vitamin A itu yang model-model mirip seperti hamster ya. Kemudian untuk kadang-kadang ada yang menggunakan hewan-hewan lain, misalnya kelinci, kemudian monyet ya. Itu tergantung bagaimana apa zat gizi yang akan diidentifikasi atau yang akan dikaji, kemudian bagaimana kecocokannya dengan kemiripannya dengan manusia. Kalau yang paling mirip itu yang paling digunakan ya, sebagai contoh misalnya ternyata yang mirip dengan jantung manusia itu bukan monyet yang memiliki karakter hampir sama, tapi justru adalah hewan lain misalnya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu harus diperhatikan pada saat teman-teman memilih hewan coba. Kemudian pemilihan jaringan hewan dan penanganannya. Misalnya kita punya tikus tadi ya, tikus tadi ingin kita lihat apakah dengan penambahan crackers dengan labu kuning tadi bisa meningkatkan serum vitamin A-nya. Nah, vitamin A itu kita harus tahu ya, di dalam tubuh itu disimpan di dalam jaringan apa? Apakah di hati, di ginjal, atau di usus? Sehingga misalnya kita tahu misalnya vitamin A tadi disimpannya di hati, maka nanti yang kita eksplor adalah jaringan yang ada pada hati tikus. Kita bedah tikusnya, kemudian yang kita ambil, kita analisis adalah di bagian hati ya, untuk mendeteksi apakah dari crackers yang dikonsumsi tadi ada yang disimpan beta karotennya di dalam hati atau tidak ada. Kalau ada berarti memang pemberian crackers dengan labu kuning itu mampu meningkatkan serum vitamin A yang ada pada tikus. Kemudian memilih panelis untuk uji organoleptik. Misalnya nanti sebelum produk itu diuji kimianya kan diuji dulu organoleptik. Ya, misalnya tadi crackers dengan labu kuning itu diuji untuk organoleptik. Nah, crackers ini nanti tujuan studinya untuk siapa? Diberikan kepada siapa? Apakah kelompok lansia? Apakah pada anak sekolah? Apakah pada ibu hamil? Sehingga nanti pada saat pemilihan panelis harus linear dengan tujuan produk. Misalnya produknya untuk ibu hamil, maka responden yang dijadikan panelis yang mencicip, nah itu idealnya adalah ibu-ibu yang hamil. Kalau ibu hamil tidak mendapatkan persetujuan secara etis, ya bisa ibu-ibu di usia subur yang kira-kira akan hamil dan kemungkinan nanti akan mengkonsumsi. Jangan diberikan kepada anak, karena cita rasa anak dan cita rasa pada ibu atau wanita usia subur tentunya berbeda. Kemudian perhitungan dan penafsiran hasil. Tidak ada manfaatnya jika kita mulai dari preparasi sampel ya sampai ke mau analisis itu sudah tepat, tetapi menghitungnya salah. Misalnya faktor pengencerannya tidak diperhatikan atau salah dalam menginterpretasi tabel spektrofotometri atau angka serapan yang muncul ya, atau bagaimana menghitung kromatografi itu tidak mampu dipahami ya, teman-teman tentunya akan mengalami ketidakvalidan
dalam penyajian data. Nah, sampling sendiri tadi ya, memilih suatu contoh yang menggambarkan materi yang akan dianalisis dan persiapan sampel sebelum dianalisis. Jadi ini yang akan kita jabarkan coba satu persatu ya. Ini sampel ya, kemarin sudah kita diskusikan ya, harus representatif atau mewakili populasinya. Kemudian pemilihan sampel harus dilakukan dengan hati-hati, terutama jika analisis dilakukan bersifat mikro. Nah, nanti di dalam analisis laboratorium ya, yang dijadikan sebagai sampel itu bervariasi tergantung produknya seperti apa, kemudian komponen yang mau dianalisis itu seperti apa. Ya, sebagai contoh misalnya vitamin dan mineral itu beberapa ukurannya sampai miligram hingga mikrogram, sehingga satu tetes larutan, satu butir tepung atau satu butir reagen itu sangat bermakna di dalam laboratorium, sehingga kita harus berhati-hati terhadap itu. Kemudian macam-macam sampel itu ada yang sudah terpisah secara individu ya, misalnya biskuit, crackers, atau produk-produk olahan, bakso misalnya, dia sudah terpisah dari produk atau dari bahan mentahnya. Kemudian ada sampel yang berupa masih tanaman atau hewan atau daging. Nah, nanti bagaimana kita harus mengambil sampel yang bersifat representatif atau mewakili populasinya. Misalnya tadi, kalau wafer dia harus di mixing karena dia heterogen. Tetapi kalau biskuit atau mari atau crackers yang tidak ada taburannya atau original, dia cukup langsung dihancurkan kemudian diambil. Kalau yang heterogen tadi harus di mixing terlebih dahulu. Kalau misalnya di mixing terlalu sulit, misalnya roti isi coklat, itu harus diidentifikasi secara terpisah. Rotinya dulu, kemudian isi coklatnya berpisah ya, beda analisis. Kemudian kalau yang dari hewan bagaimana? Misalnya daging, yang dianggap daging itu yang seperti apa? Misalnya daging ikan. Ya kalau kita mau analisisnya daging ikan ya jangan diambil ekornya, tapi bagian dagingnya. Misalnya dagingnya itu hanya satu titik yang diambil, maka kita harus kombinasikan daging bagian ekor, daging bagian tengah, daging bagian dekat kepala, kita campur, kita mixing. Tetapi jika itu mau dianalisis secara terpisah ya silakan, tergantung tujuan dari penelitiannya seperti apa. Kemudian sampel yang merupakan bagian yang diambil dari wadah besar. Nah, ini harus hati-hati juga. Misalnya kita punya satu kontainer susu cair atau susu segar. Nah, bagaimana mengambil sampel di dalam satu kontainer padahal kita hanya butuhnya misalnya satu gelas. Nah, kita ambil dari beberapa titik, ya, misalnya bagian bawah, kemudian tengah, kemudian atas ya. Atau pojok atas, kemudian tengah, pojok bawah. Semakin banyak titik itu semakin representatif ya, tetapi akan semakin memboroskan biaya analisis ya, sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis itu perlu diperhatikan supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Nah, jumlah sampel yang diambil harus diperhatikan sehingga benar-benar mewakili ya. Tadi contohnya misalnya 1 liter ya, maka sampelnya sebaiknya beberapa titik atau satu kontainer ya, ada beberapa titik. Kalau misalnya kita punya sampel jagung yang ditaruh di dalam kontainer, satu kontainer ya, maka bagian atas, tengah, bawah itu minimal 3 itu harus terpenuhi. Semakin banyak semakin baik jika memang ada budget untuk analisis itu. Nah, ini ada beberapa jenis penanganan sampel tergantung produknya. Produk itu seperti apa? Kalau produknya bahan sayur dan buah ya, maka handling yang terbaik adalah di suhu yang rendah. Suhu rendah tetapi tidak sampai suhu beku. Sehingga apa? Proses pematangan itu tidak, laju respirasinya tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu cepat, sehingga kelayuan atau pembusukan tanaman
bisa, atau pembusukan bahan bisa dikontrol. Kemudian kalau produk-produk agro ya misalnya yang bersifat kering ya biji-bijian, tepung-tepungan, maka kita harus mengkondisikan supaya RH atau kelembaban lingkungan itu tetap rendah ya, sehingga produk tidak mengalami peningkatan kadar air. Nanti misalnya dianalisis kadar airnya tinggi, padahal itu sebenarnya kadar air itu hasil dari migrasi lingkungan. Nah, itu yang menyebabkan hasil tidak valid. Makanya di analisa gizi biasanya pada saat menganalisis kadar air ya sesegera mungkin produk setelah dihancurkan, di mixing itu segera dianalisis ya, segera masuk ke metode apakah oven atau destilasi, sehingga dia tidak lama-lama di udara. Kalau lihat dia lama-lama di udara, nanti dia akan menarik air dari udara sehingga dia masuk ke dalam biskuit yang sudah dihancurkan tadi. Nah, kadang-kadang kalau terlalu lama disarankan untuk ditaruh di dalam desikator sehingga RH-nya menjadi balance. Ini ada contohnya, misalnya untuk menjaga kondisi sampel dan mempertahankan komposisinya ya, sampel harus dibungkus dengan plastik tebal dan dimasukkan dalam termos berisi es balok atau es krim dan dikirim secepat mungkin ke lab dan disimpan pada freezer suhu minimal minus 20. Ini contoh untuk produk-produk yang mudah rusak atau produk yang perlu suhu rendah untuk mempertahankan kondisinya, sehingga yang paling tepat jika memang produk itu tahan dengan suhu beku maka dia disimpan di dalam suhu yang beku ya, kalau dia tahan dengan suhu beku. Kalau dia tidak tahan ya, misalnya sayur itu nggak tahan dengan suhu beku kecuali pembekuan yang vakum ya, pembekuan vakum atau pembekuan hampa ya. Kalau dia pembekuan biasa justru nanti terjadi geser dening ya, kerusakan tekstur nanti. Itu yang tidak diinginkan pada sayur dan buah kalau suhu sangat ekstrim rendahnya. Nah, ini produk-produk yang berbeda tentunya memiliki handling yang berbeda-beda. Makanya teman-teman pada saat ingin meneliti suatu produk harus yang pertama dipahami adalah bagaimana karakter produk itu ya. Kalau teman-teman punya produk ya, misalnya bubur instan, bubur dalam bentuk instan tepung ya, kenali itu, cari SNI-nya, bagaimana dia rusak, bagaimana dia bisa bertahan dengan baik, mutunya seperti apa ya. Itu yang pertama harus dikenali adalah karakteristik dari produk. Kemudian yang kedua yang paling perlu diketahui adalah karakteristik dari zat gizi yang mau diidentifikasi. Tidak ada artinya kalian menganalisis vitamin C dengan metode sebagus apapun, misalnya dengan kromatografi cair berperforma tinggi atau HPLC, tetapi produknya ya, sampel yang kalian preparasi dibiarkan begitu saja di lingkungan sampai berhari-hari ya, dia akan teroksidasi vitamin C-nya ya, akan banyak yang hilang sehingga tidak terdeteksi. Nah, percuma. Jadi yang perlu dipahami adalah bagaimana karakter produk dan bagaimana karakter dari zat gizi yang mau diidentifikasi, sehingga penanganan dari mulai awal sampai produk itu dianalisis dan mendapatkan hasil analisis itu tepat. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan orang atau hewan di dalam penelitian. Nah, khususnya untuk studi yang bersifat eksperimental klinis ya. Kalau untuk studi yang bersifat observasional itu hanya cukup informed consent atau persetujuan untuk melakukan penelitian. Intinya itu adalah form yang menyatakan bahwa responden itu bersedia untuk mengikuti penelitian ya. Jadi kalau kita sudah punya itu ya, maka pada saat nanti di belakang ada suatu hal yang tidak diinginkan ya, kita sudah bisa memberikan bukti bahwa responden itu tidak dipaksa mengikuti.
tetapi dia mengikuti secara sukarela. Nggak boleh ya peneliti melakukan paksaan terhadap responden, itu nggak boleh. Misalnya kita punya produk produk biskuit atau crackers yang mau kita ujikan kepada ibu hamil. Harusnya penelitiannya berjalan sampai 2 bulan. Tapi di pertengahan misalnya 1 bulan itu dia merasa nggak nyaman dan dia ingin berhenti, ya itu boleh-boleh saja, hak mereka. Responden itu bebas keluar masuk penelitian itu, sesuai hak mereka, itu boleh. Kita nggak boleh memaksa ya, tetapi kita boleh mendekati secara apa intinya secara humanis ya. Kita mendekatinya secara personal ya, kita rangkul, kita ajak supaya dia bersedia untuk mengikuti alur yang telah kita sepakati di awal. Nah, makanya untuk studi eksperimental itu diusahakan estimasi dropout dari sampelnya itu sekitar 10-20%, sehingga kalau ada yang keluar nanti ada backup untuk kebutuhan N minimal atau kebutuhan sampel minimal. Nah, yang pertama adalah tadi informed consent ya, yang formulir yang menyatakan ketersediaan penelitian, ketersediaan responden untuk melaksanakan penelitian atau menjadi bagian dari penelitian. Kemudian yang kedua adalah ethical clearance atau keabsahan secara etik ya. Nah, nanti pada saat kita mau penelitian ke manusia, kita mau uji produk kita ya kepada responden, atau kita mau uji organoleptik. Kadang-kadang organoleptik memerlukan itu kalau produknya bukan merupakan produk yang rutin dikonsumsi. Ya, misalnya kalian bikin makanan ringan dari teripang. Teripang itu kan tidak lazim dikonsumsi. Nah, ada mungkin atau dari produk-produk yang dicurigai berpotensi untuk menimbulkan keracunan. Nah, itu harus melalui persetujuan secara etik. Kita harus mengajukan ya proposal penelitian kita kepada komisi etik. Nah, di UIN belum ada ya, biasanya yang ada di Semarang itu di Undip yang ada fakultas kedokterannya. Kemudian di Unisula ya sepertinya ada kayaknya, Unisula, atau di UGM, atau ke rumah sakit pendidikan yang memiliki komisi etik. Kita ajukan apakah penelitian yang akan kita lakukan tadi itu sudah sesuai secara etis apa tidak. Kalau tidak, biasanya mereka akan memberikan review, masukan kepada kita sehingga proposal kita bisa diperbaiki dan kita ajukan lagi untuk mendapatkan keabsahan secara etik atau persetujuan secara etik. Nah, ini mutlak diperlukan untuk studi yang bersifat eksperimental klinis, karena kita menggunakan responden manusia yang berpotensi ya berpotensi memberikan kesakitan atau menyakiti, meskipun itu kesakitan secara mikro ataupun makro. Mikro itu misalnya dia produknya bikin mual atau muntah, atau produk itu dikonsumsi itu membuat responden merasa terganggu ya, sampai berpotensi ke arah makro, misalnya seperti vaksin. Nah, vaksin itu eksperimental klinis dengan risiko kesehatan yang sangat tinggi sehingga harus lolos dengan komisi etisnya ya. Dari komisi etisnya harus lolos apakah nanti pada saat disuntikan itu responden itu bisa fatal atau tidak. Kalau fatal mungkin tidak akan setuju secara etis. Nah, ini perlindungan ya untuk responden atau untuk probandus ya. Kalau zaman dulu, zaman Perang Dunia I ya, Jerman itu pada saat, atau negara-negara yang sedang berperang itu pada saat menguji obat atau menguji vaksin atau menguji kekuatan dari senjata, itu mereka langsung menggunakan orang yang biasanya tahanan perang itu digunakan sebagai probandus untuk mendapatkan data tanpa ada persetujuan etik. Ya, mereka misalnya mengkonsumsi obat yang berpotensi meninggal, ya banyak yang meninggal karena eksperimen itu banyak zaman dulu. Tapi sekarang tidak, harus dibatasi dengan etis itu ya, apakah di etis atau tidak.
Nah, kalau hewan ya, hewan coba itu juga ada komisi etik untuk hewan coba. Di Kalau dulu saya di Institut Pertanian Bogor itu ada kedokteran hewannya dan di situ ada. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan ya. Hewan itu boleh digunakan sebagai bagian eksperimen tetapi tidak boleh disakiti. Sakit itu misalnya seperti apa? Misalnya memburu tikus, ya kita pegang ekornya kita banting satu dua satu dua satu dua, itu nggak boleh. Ada teknik-teknik tersendiri supaya hewan itu dia mati dengan dengan cara terhormat ya, atau dengan cara yang tidak menyakiti, atau kalau dalam peternakan itu animal welfare ya. Nah ini ya tadi ya mengenai bagaimana etis ya, bagaimana persetujuan secara etis ya. Sekarang mengenai memilih instrumen ya. Bagaimana kita memilih instrumen? Instrumen itu artinya alat yang akan kita gunakan untuk analisis atau teknik analisis yang akan kita gunakan. Itu hal-hal yang harus diperhatikan itu apa? Yang pertama adalah penetapan limit deteksi dari instrumen ya. Dia mampu mendeteksi sampai seakurat apa. Kalau ingin yang lebih akurat, maka peneliti biasanya harus mengeluarkan biaya yang lebih besar ya. Misalnya saya bandingkan ya, analisis ya, vitamin C dengan spektrofotometri dibandingkan dengan kromatografi, tentunya dia lebih akurat yang kromatografi, tetapi dia membutuhkan biaya preparasi, biaya analisis yang lebih mahal karena alatnya sendiri jauh lebih mahal dan reagennya juga membutuhkan reagen yang lebih mahal. Kemudian perlu adanya ulangan ya, kemarin ya kita sudah diskusi bagaimana perlakuan itu ada ulangan perlakuan dan ulangan analisis, atau di sini ulangan penelitian. Ulangan perlakuan itu artinya kita membuat produk, misalnya tadi ya crackers labu kuning 1 ya. Kemudian kita bikin lagi crackers labu kuning 2, crackers labu kuning 3. Tiga kali itu sebenarnya sama. Ya sama, tetapi kita buat 3. Tujuannya adalah menghindari adanya error pada saat pembuatan. Kalau tiga-tiganya sama berarti pembuatannya konsisten. Kalau yang satu beda jauh dan yang 2 ini hampir sama, berarti yang dipakai yang 2 itu. Kemudian ada ulangan analisis ya. Setelah ada ulangan perlakuan, kemudian ada lagi ulangan analisis untuk menghindari error adanya pada saat analisis. Nah ini penulisan di dalam proposal ya. Metode penelitian yang perlu dituliskan adalah bahan dan alat. Bahannya ya jelaskan jenis bahan, asal, kemudian umur panen, kondisi bahannya seperti apa secara rinci ya, lebih bagus. Untuk bahan kimia, jelaskan jenis bahan kimia yang spesifik, kondisi bahan kimia apakah teknis atau murni ya, dari manakah bahan kimia tersebut diperoleh ya, untuk memudahkan pembaca misalnya mau melakukan penelitian lanjutan supaya nanti aksesnya lebih mudah, atau untuk pertanggungjawaban secara kejujuran ya, siapa tahu pada saat menuliskan di sini kemudian di survei nggak ada tokonya, bisa saja seperti itu. Kemudian jelaskan pula bagaimana bahan-bahan penelitian itu ditangani atau disimpan ya. Produk itu nanti handlingnya seperti apa ya, itu lebih baik dituangkan di dalam proposal. Kemudian bila menggunakan hewan percobaan, jelaskan hewan ya, spesiesnya, dia itu ikut strain apa, varietas apa, spesies apa ya. Kemudian jenis kelaminnya, usia, bagaimana perlakuan terhadap hewan tersebut, bagaimana penelitian pendahulunya ya, penelitian pendahuluannya seperti apa ya. Apakah ada persiapan hewan itu diadaptasikan dulu atau tidak ya. Sebelum dia dikenakan treatment, apakah dia disterilkan atau dimodifikasi dengan teknik-teknik teknik-teknik tertentu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan peneliti, itu diuraikan di situ. Kemudian alat ya, jelaskan alat-alat utama dan spesifik digunakan, nama alat ya, merek dagang, sebagainya.
Kemudian dalam metode tuliskan tahapan penelitian dilakukan, ya, apakah ini merupakan penelitian pendahuluan atau penelitian lanjutan, ya. Kemudian kalau dia penelitian pendahuluan, nanti step kedepannya seperti apa, ya. Apakah hanya sebatas bikin produk saja atau nanti akan diujikan secara praklinis dan uji klinis, ya. Kalau saat ini sudah uji klinis, sampaikan juga dulunya itu berawal dari seperti apa. Nah, itu perlu disampaikan di dalam metode. Kemudian cara pengambilan sampel, ya, samplingnya tetap diperhatikan tadi, ya. Misalnya dia produknya homogen atau heterogen, ya, sampelnya seperti apa. Kalau dia ujinya berupa uji praklinis, bagaimana nanti teknik pengambilan sampel pada tikusnya, apakah tikusnya homogen atau heterogen. Kalau heterogen, apakah rancangannya perlu dikelompokkan atau tidak. Itu juga disampaikan di dalam prosedur, ya, di dalam metode penelitian. Kemudian prosedurnya, arah atau langkah penelitian itu nanti seperti apa, ya, dibuat seperti framework, ya, kerangka penelitian. Kemudian rancangannya, apakah rancangan acak, lengkap, kelompok, faktorial. Kalau di eksperimental klinis, ya, apakah dia randomized control trial atau dia quasi eksperimental, apakah dia double blind, apakah dia single blind, apakah dia pre-post test, ya, pre-post, apakah dia menggunakan kontrol apa tidak. Nah, itu disampaikan di dalam desain, ya, di dalam perancangan, ya. Kemudian perlakuannya apa saja yang diberikan, ya. Perlakuannya X-nya apa saja, kemudian Y-nya apa. Kemudian kalau dia analisis, ya, analisa gizi, sampaikan metode analisisnya, ya. Prinsip metodenya, kemudian teknis metodenya seperti apa. Kemudian data diolah, ya, diolah dan dianalisisnya seperti apa, pakai statistika apa, apakah mau diuji beda antara pre dan post, atau mau diuji beda jika dia produk, ya, apakah produk 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki perbedaan atau tidak, apakah sebelum dan setelah perlakuan itu memberikan efek atau tidak, ya, diuji secara analisis statistik, ya, menggunakan analisis apa. Tentunya teman-teman sudah mendapatkannya di dalam mata kuliah statistika gizi atau saat ini sedang berjalan, nanti saling menguatkan. Nah, ini di dalam penulisan, ya, bila menggunakan hewan percobaan, ya, tuliskan kalau dia sudah mendapatkan komisi etik, termasuk tadi, ya, kalau teman-teman sudah mendapatkan prosedur secara etis, ya, ada nomor seri dari SK dari komisi etik itu sampaikan, ya, nomor registrasi sekian, gini. Proposal ini telah mendapatkan persetujuan secara etik dari Undip atau dari rumah sakit atau dari fakultas kedokteran mana gitu. Nah, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan ke depan jika ada problem-problem, ternyata proposal saya itu sudah melalui telaah komisi etik dan dinyatakan boleh dilakukan. Kadang-kadang juga bisa saja ditolak karena dianggap usulan penelitian itu akan menyakiti responden atau menyakiti subjek penelitiannya, sehingga bisa disarankan perubahan metode atau perubahan teknis atau perubahan topik. Nanti itu hak dari komisi etik. Yang jelas pada saat kita sudah bikin proposal, ya, sebelum penelitian itu dilakukan, ya, penuhi dulu informed consent dan ethical clearance, ya, sehingga dari responden itu sudah bersedia secara sukarela dan dari komisi etik sudah menyetujui. Karena penelitian yang bersifat eksperimental klinis tuntutannya bisa ke ranah hukum, jadi harus hati-hati kita dalam melaksanakan penelitian. Kalau untuk di laboratorium yang membuat modifikasi atau membuat produk pangan, ya, di situ ketelitian dan handling sampel menjadi kunci utama. Bagaimana sampel itu ditangani, kemudian dianalisis
sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu bagaimana penanganannya dan ketelitian dari mahasiswa itu menjadi kunci keberhasilannya. Nah ini ya tadi sudah saya sampaikan ya, pada yang penelitian melibatkan manusia ya, jelaskan siapa panelisnya. Kalau produknya tujuan utamanya nanti untuk kelompok dewasa, ya panelisnya usahakan kelompok dewasa. Kalau untuk produk anak-anak ya usahakan panelisnya anak-anak yang sudah bisa komunikatif. Kemudian jelaskan metode pengukuran yang dilakukan ya, misalnya uji indrawinya atau uji organoleptiknya pakai uji seperti apa ya, skalanya apa, apakah kesukaan atau uji mutu ya. Kemudian kalau analisis secara kimia ya sampaikan, misalnya protein apakah menggunakan geldal atau menggunakan buret. Teman-teman harus bisa menjelaskan itu secara rinci di dalam proposal, karena proposal itu merupakan guideline kita ya, pedoman kita supaya penelitian yang akan kita lakukan itu terarah. Nah kemudian metode yang teman-teman tuliskan di dalam proposal nanti harus mengacu kepada siapa dan harus ada referensinya. Nggak boleh kapasitas kita membuat metode tersendiri tanpa merefer pendahulu kita, karena kita kapasitasnya masih sarjana ya, dan itu tidak diperbolehkan ya, atau tidak disarankan untuk merumuskan metode tersendiri. Sebaiknya adalah merefer atau mensitasi metode-metode yang telah dikembangkan oleh expert-expert sebelum kita. Kita harus mencantumkan citasinya. Kalau melakukan modifikasi, sampaikan bahwa metode ini saya ambil dari misalnya Al-Matsir sekian tahun sekian, tetapi dengan modifikasi. Modifikasi apa yang dilakukan oleh peneliti, jelaskan di situ. Nah ini yang ada pertanyaan, mana yang harus dipilih untuk mengukur tingkat kesukupan zat gizi tertentu atau status gizi tertentu. Pendekatan lab mana yang cocok, termasuk organ atau jaringan yang harus dipilih ya, tergantung pemahaman kita mengenai basic biochemical role ya, distribusi antara kompartemen tubuh selama periode kurang dan cukup gizi. Ini yang saya contohkan tadi di pemberian ya, crackers dengan labu kuning yang tinggi beta karoten kepada tikus dengan tujuan apakah serum vitamin A dan simpanan vitamin A di dalam tubuhnya itu naik apa tidak. Nah, sehingga kita harus mengetahui ya bagaimana arah metabolisme vitamin A yang ada pada tikus ya. Setelah dikonsumsi nanti arahnya di mana, dibawa kemana, jaringan apa, kalau lebih disimpan dalam organ apa. Itu yang harus kita pahami secara detail, sehingga nanti kita bisa mengetahui pos-pos analisis yang tepat itu diberikan pada jaringan mana, pada organ mana, pada tempat mana. Kalau kita nggak tahu ya nanti kita tidak bisa merumuskan itu dengan tepat. Nah, bagaimana distribusi ini dipengaruhi oleh perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam lingkungan fisiologi seperti infeksi akut dan kronis dan variasi dan ketidakseimbangan hormonal. Nah, kita harus memahami itu, sehingga pemahaman mengenai metabolisme zat gizi itu harus kuat jika kita mau penelitian secara praklinis, klinis, ataupun kita terutama yang praklinis dan klinis ya, sehingga kita harus paham dengan detail ya, praklinis itu dengan hewan coba, klinis itu pada manusia. Bahwa kita harus paham dengan detail bagaimana nasib zat gizi yang akan kita intervensikan itu di dalam hewan atau di dalam manusia ya, dari mulai masuk saluran cerna, kemudian diserap, dimetabolisme, dimanfaatkan, diekskresikan, disimpan, itu rute-rutenya seperti apa kita harus paham dengan detail, sehingga kita mampu menjelaskannya secara komprehensif. Nah, pemilihan metode analisis ya, apa metode yang akan kita gunakan ya untuk identifikasi zat gizi misalnya. Nah, ini harus tergantung tujuan ya, mau yang paling akurat atau yang paling simpel. Yang paling akurat ya paling mahal, paling menghabiskan SDM biasanya.
Yang paling simpel biasanya ada data, tetapi datanya kevalitannya mungkin tidak sebagus yang menghabiskan biaya besar. Kemudian macam bahan ya, kalau misalnya mau analisis contohnya misalnya mau analisis kandungan lemak ya. Kalau produknya tepung bisa dengan coklat, kalau dia cair dengan homogenir. Kemudian jumlah bahan ya, semakin banyak bahan nanti metode apa yang lebih cocok ya, kalau satu saja misalnya analisis kadar air, kalau banyak sekali bahannya ya sarannya adalah ke oven ya, karena dengan oven itu satu kali analisis bisa banyak dibandingkan dengan destilasi. Kemudian ketepatan dan ketelitian ya, kemudian semakin tepat semakin teliti ya, umumnya semakin membutuhkan effort yang lebih besar ya, SDM yang lebih besar, uang yang lebih besar, dan waktu yang lebih besar. Kemudian lama dan waktu ya, lama dan waktu yang diperlukan untuk analisis. Kalau pengen cepat ya pakai yang metode yang bersifat cepat dalam menganalisisnya. Kemudian ketersediaan alat ya. Kalau untuk mahasiswa gizi UIN ya, kalau bisa penelitian itu yang mampu dilaksanakan di laboratorium UIN Wali Songo. Kalaupun tidak bisa dilakukan ya cari metode yang kira-kira bisa dijasakan keluar. Jangan sampai melakukan penelitian yang analisisnya hanya bisa dilakukan di luar negeri. Nah, itu berat sekali ya, nggak visible itu namanya, nggak perlu untuk dilakukan. Jadi mungkin itu ya hal-hal yang perlu saya sampaikan ya. Ini masih ada metode analisis yang baik itu yang dianggap peka. Peka itu artinya sensitif, kemudian teliti, tepat, selektif, dan praktis. Peka itu intinya dia mampu mendeteksi pada konsentrasi yang sangat kecil. Kemudian teliti itu atau presisi itu dalam satu seri jadi berulang-ulang untuk itu mendapatkan hasil yang konsisten. Kemudian tepat itu kalau hasil yang didapatkan itu hampir sama dengan nilai rata-rata yang ideal ya. Dari referensi sebelumnya itu dapat sekian, dia harus mendekati itu kalau dia ingin dikatakan tepat. Kemudian selektif ya, hanya senyawa itu, yang lain tidak terdeteksi. Kemudian praktis, mudah dikerjakan. Nah, ini tingkat kepercayaan analisis ya. Bagaimana analisis kita dapat dipercaya? Ya, yang pertama diperhatikan dari faktor yang berasal dari lab dan dari luar. Yang dari lab termasuk penarikan sampel, ya, bagaimana kita ambil sampelnya, bagaimana preparasi, instrumennya apa, kemudian pelaksananya siapa, apakah dikalibrasi atau tidak, kemudian teknis kondisi saat analisis itu seperti apa, kemudian komputasi rumus itu yang berasal dari lab, dan itu harus kita handling semua sehingga data kita dapat dipercaya. Kemudian faktor yang berasal dari luar ya, kita gunakan bahan kimia itu didapatkan dari toko yang berlisensi apa tidak. Kalau tidak ya mungkin bisa dipertanyakan ya, siapa tahu alkoholnya itu palsu, siapa tahu alkana toluen yang diberikan itu ada campuran yang tidak sesuai dengan label, sehingga bahan itu harus didapatkan dari yang berlisensi. Kemudian standar kalibrasi dan lingkungan yang tercemar itu mempengaruhi tingkat kepercayaan analisis. Baik, dari saya itu yang bisa disampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.